Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat podcast Q&A tentang kebijakan perekonomian terbuka di Indonesia. Sebelum memulai video kali ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Friska Fitasari dengan NIM 2014110128. Kelas A dari program studi perbankan syariah. Tentu saja saya tidak sendiri, mari kita panggil narasumber kita, yaitu Kakak Diah Purnamasari. Hai. Hai. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Apa nih kira-kira kesibukannya sekarang? Kesibukannya kerja sambil kuliah gitu aja. Oke, langsung saja ya Kak, mengingat ini adalah Q&A, maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kakak. Kita ngobrol santai-santai aja Kak. Iya. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih perekonomian terbuka itu atau bagaimana sih sistem perekonomian terbuka itu. Nah, untuk perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor ataupun impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Kemudian untuk sistem perekonomian terbuka ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berintegrasi dalam bidang ekonomi dengan negara-negara lain, baik perorangan, swasta ataupun pemerintahan. Nah, kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produksi, barang dan jasa, dan pertukaran teknologi. Nah, baik, untuk pertanyaan yang pertama, langsung saja ya Kak. Setahu Kakak, bagaimana sih perkembangan perekonomian kita pada saat ini di Indonesia? Yang saya tahu dari perkembangan kebijakan Indonesia sudah menganut perekonomian terbuka pada tahun 1970, di mana kinerja ekonomi terbuka di Indonesia menunjukkan perbaikan baik dari segi permintaan dan penawaran. Iya, betul sekali. Nah, kemudian Kak, kan kita pada saat ini masih pada masa pandemi yang disebabkan oleh virus corona yang muncul pada tahun 2020 dan pada saat itu sedang meningkatnya seseorang yang terinfeksi dan jumlah kematian pun tidak sedikit. Nah, menurut Kakak nih, apakah dengan adanya virus ini sangat mempengaruhi perekonomian kita saat ini? Bisa dikatakan berpengaruh sih, karena pemerintah membatasi sementara kegiatan impor dari negara-negara tertentu karena adanya penyebaran virus corona yang melemahkan perekonomian. Hal ini juga biasanya tuh buruk banget dalam hubungan ekspor. Negara-negara lain tidak mau lagi mengimpor barang-barang dari Indonesia dengan jumlah yang seperti biasanya. Hampir semua sistem perekonomian terbuka di seluruh dunia terganggu, tidak hanya di Indonesia. Oh, jadi itu sangat berpengaruh ya Kak? Iya. Ya, menurut saya juga pastinya sangat berpengaruh sih. Tidak hanya berpengaruh terhadap perekonomian terbuka ataupun perdagangan internasional, tapi juga mungkin berpengaruh terhadap pedagang kaki lima yang dimana pada saat itu semua masyarakat membatasi pergerakannya atau kita hanya berdiam di rumah, ya kan Kak ya? Iya. Nah, jadi ya kita sama-sama berdoa saja semoga semua cepat berlalu, ya kan? Tapi untuk teman-teman tetap mematuhi protokol walaupun sekarang keadaannya sudah semakin membaik. Nah, kemudian terlepas dari virus COVID-19 ini, Kakak tahu nggak ada beberapa kebijakan perekonomian terbuka? Enggak ya. Nah, baik, untuk saya akan menjelaskan beberapa kebijakan perekonomian terbuka, yaitu yang pertama ada kebijakan fiskal dan moneter, yaitu serangkaian kebijakan ekonomi makro terbuka yang bertujuan untuk mempengaruhi pengeluaran dan perubahan permintaan, di mana kebijakan fiskal sendiri yang berkaitan dengan perubahan pengeluaran pemerintahan dan atau penerimaan pajak atau APBN, baik yang bersifat ekspresif ataupun kongresif. Dan kebijakan moneter yaitu suatu kebijakan pemerintah mengenai jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga yang bersifat baik itu bersifat ekspansif maupun kongresif ataupun yang dikenal sebagai open marketing policy. Nah, kemudian untuk kebijakan yang kedua yaitu kebijakan perubahan kurs atau devaluasi dan revaluasi dan ovulasi, di mana kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan eksternal atau keseimbangan balance of payment.
Nah, kemudian untuk kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan pengawasan langsung, yang dimana pengawasan langsung pada perdagangan yang dilakukan dengan jalur yaitu penetapan tarif, pengawasan harga, penetapan tingkat upah atau UMR, dan pembatasan kuantitatif. Nah, oke, baik, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kan dalam kegiatan perekonomian terbuka pasti memiliki beberapa alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional itu. Nah, menurut kakak, apa sih kira-kira yang menjadi pemicu terjadinya perdagangan internasional itu? Baik, yang bisa saya lihat dari perkembangan produk ini, bahwasanya sering terjadi itu dalam perdagangan internasional itu terdapat dua pemicu, yaitu adanya perbedaan kondisi produk, mengarah pada kualitas produk. Kemudian kedua itu yaitu menghemat biaya produksi untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Oh iya, benar sekali sih Kak. Perbedaan kondisi produk atau lebih tepatnya itu perbedaan lingkungan. Itu sangat berpengaruh sekali sih. Bisa kita ambil contohnya saja pada daerah kita yang memiliki iklim tropis. Nah, itu kan lebih menghasilkan tanaman yang berkualitas, contohnya seperti kopi, pisang, dan lainnya. Nah, kemudian kita akan melakukan perdagangan ke luar negeri. Nah, kemudian dari perdagangan tersebut kita akan ditukarkan dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Kayak pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apakah tingkat permintaan dan penawaran akan menyebabkan tingkat pengangguran di negara kita ini semakin tinggi, Kak? Ya, tentu, karena jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan yang lain seperti pada tingkat pengangguran dan tingkat ekonomi secara keseluruhan. Kayak gitu. Ya, betul sekali. Seperti yang saya ketahui juga bahwa konsumsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi ada kemungkinan besar tingkat pengangguran akan naik karena permintaan menurun. Maka kenaikan harga dan pendapatan nasional akan menurun juga. Dan itu akan meningkatkan pengangguran di negara kita begitu. Nah, begitu juga dengan turunnya penawaran karena penurunan pada tingkat penawaran cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional, pendapatan nasional, dan akan menambahkan pengangguran. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak, bagaimana sih cara mengantisipasi dampak negatif dari perdagangan internasional ini? Oke, jadi yang pertama dengan melakukan sistem kebijakan perdagangan internasional yang seperti kamu jelasin dari awal tadi ya. Menurut saya sih kemudian itu memberlakukan efisiensi yang terhadap pengelolaan sumber ekonomi. Seperti dalam hal ilmu ekonomi, efisiensi merupakan konsep yang memiliki terkaitan dengan pemaksimalan dan juga pemanfaatan terhadap segala hal yang merupakan sumber daya dalam kegiatan produk, baik itu produksi barang ataupun jasa. Itu aja sih setahu saya. Oke. Ya, mungkin sedikit saya menambahkan juga, mungkin juga bisa dengan melakukan pengembangan terhadap iptek, kemudian memberikan perhatian khusus terhadap industri dalam negara dan memberikan subsidi, terus bisa juga mengikut sertakan negara untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional gitu ya Kak? Iya. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir kita Kak. Nah, terima kasih kepada Kak Dia sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami. Ya. Sekian podcast Q&A mengenai kebijakan perekonomian terbuka di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata saat saya menjelaskan maupun narasumber saya menjelaskan. Kami hanyalah manusia biasa yang terluput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.